kita sombong ya guys, tapi kita mau klarifikasi bahwasanya kata netizen itu buku mobilnya Bilar, air mas, pinjam. Nih rekeningnya. Semua ada tuh Pak ya, BPKB-nya Pak ya. Siapa yang bilang pinjam? Hah? Yang ngarang-ngarang aja nih. Lihat gitu guys tuh, yang Vina Bilar tuh. BPKB-nya ini asli loh. Lamborghini, Ferrari. Terus sekali lagi ini bukan untuk menyombongkan diri ya guys. Kan? Walaupun Bilar kata ambil TV, cuman usaha-usahanya semua berjalan. Masih ada. Alhamdulillah. Itu papa saya. Iya, kenapa itu Ya, papa saya mungkin tidak terima kan melihat anaknya dituduh. Tapi itu benar nggak sih Bilar kalau mobil-mobil udah dijual-jualin yang lain? Yuk siap-siap ya. Di rumah saya kan masih ada mobil-mobil semuanya. Hanyalah konten ya. Kalau saya di sini kan sebagai sales. Sampai sekarang pun tidak ada satu SPK yang saya tangani. Pembelian mobil dari Rizky Bilar sendiri, karena bisa dibilang Rizky Bilar itu adalah customer VVIP-nya Pak Rudi ya. Jadi kalau Kak Rizky Bilar mau beli mobil dan sebagainya itu pasti langsung ke Pak Rudi Salim sendiri, seperti itu. Cuma untuk mobil terakhir saya pernah showing Aventador Roadster tahun 2018 warna kuning waktu itu. Sempat dipinjam untuk konten, saya kurang inget berapa lama, mungkin 2, 3, atau 4 minggu, sebulan lah ya. Sekitar sebulan itu saya sendiri yang ngajarin cara operasional mobilnya. Range harga sekitar 16M. Lalu Aventador Roadster warna kuning senilai 18 miliar. Lalu Rolls Royce Ghost itu sekitar 8 miliar. Untuk pembeliannya semuanya bukan ranah saya untuk menjawab. Kalau dari saya pribadi tidak ada, tapi kalau mungkin melalui Pak Rudi Salim sendiri saya tidak tahu, karena itu bukan ranah saya. Cuma emang netizen mungkin ya salah tanggap kali ya, karena fans fanatiknya Lesti itu banyak sekali. Mungkin saya ada salah di situ, saya mohon maaf. Ya mobilnya kan banyak tuh, ada Ferrari. Iya, banyak tuh Ferrari, Lamborghini, BMW. Memang udah ada. Alhamdulillah kan Bilar kan di samping dia main film, dia banyak usaha bisnisnya yang dijalankan ya kan. Iya, sebelum nikah udah ada kayak seperti Ferrari. Kalau Lambo sih ya baru-baru sih gitu. Cuman ya itu semua yang milik pribadi dia, nggak ada yang minjam. Alhamdulillah dengan adanya proses ini banyak sekali orang yang nge-DM-nya yang ternyata korban dia. Ini salah satunya. Ada banyak sekali DM yang menyampaikan bahwa mereka adalah korban dari yang bersangkutan. Ini salah satunya. Dia nge-DM bilang, "Alhamdulillah ya kamu sadar Roro. Andre tuh istrinya banyak banget Ro. Anaknya aja banyak Ro. Yang dari bini Surabaya 1. Oh ini berarti orang lama, korban lama. Karena sekarang dari istri siri Surabayanya ada 2. Nah yang di sini 3. Padahal sekarang ada 4. Jadi sebelum nikah sama Nyai yang di Jakarta dia punya anak 4. Berarti ini korban udah lama banget nih. Ini nggak Nyai respon karena Nyai tidak mau ngerespon satu-satu dan bukan korelasinya ya. Nyai nggak mau memperkeruh suasana hatinya nih. Terus ini juga belum lagi tuh si bla 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 bla, kan dia masih suka tidur sama Cemol. Kasihan kamu, jangan sampai kena rayu dia lagi ya say. Sumpah aku kasihan lihat kamu dan Baby Sultan. Semoga kalian selalu dijaga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya orang yang sebelum kamu hadir pernah dimodusin dia, tapi saya nggak kena. Ama saya ketahuan semua kedoknya, jadi nggak bisa tipu-tipu saya. Terus bilang lagi, anak-anaknya terlantar semua. Gimana mungkin dia kasih nafkah buat anak-anaknya? Hidupnya aja susah. Banyak sekali DM yang serupa seperti ini. Ini salah satunya. Dia ngirimnya kemarin di jam 16.22.
Jadi alhamdulillah, jadi Nyai melakukan tindakan yang tepat. Tidak sempat jadi bukti. Nggak sempat jadi bukti karena dia baru kemarin ini nge-DM-nya. Dan Nyai sudah menemukan ada 2 alat bukti video porno dia dengan 2 wanita. Nah, jadi ada 2 video, wanitanya berbeda-beda. Nah, kalau terkait cakaran mungkin oleh beberapa wanita itu nggak tahu yang mana. Dia sendiri yang tahu. Terus pernah juga yang mirisnya, ya. Nyai nggak ngerti ya, ini maksudnya yang bersangkutan apa sih mau pansosin Nyai berkali-kali ya? Nyai nggak ngerti karena Nyai udah muak dengan kasus ini. Jadi lebih lama bukannya ada progres kebaikan, manner yang dia tunjukkan ke Nyai, perubahan sikap, tapi ternyata malah lebih parah. Tapi ya Nyai ambil hikmahnya, malah bersyukur pada Allah telah membukakan mata Nyai. Kesininya lebih kelihatan jahatnya. Dan itu tidak main-main ya, video porno itu ada 2 dan wanitanya berbeda-beda. Dan sudah diputar di hadapan majelis hakim. Dan sudah diputar di hadapan majelis hakim. Dan saat diputar, bukannya dia menunduk malu, tapi dia malah senyum. Loh, ini orang psycho ya? Ini orang serem begitu. Serem banget. Makanya tuh kenapanya itu beberapa kali dalam kesempatan selalu dikawal oleh bodyguard ya, karena yang kita hadepin tuh orang nggak bisa ditebak, gitu, psycho banget gitu. Dia pernah dengan tenangnya dan bangganya malah bilang gini, "Mah, aku dulu kalau sama mantan siriku suka trisam." Nah, terus mengapa hal yang menjijikkan gitu disampaikan ke Nyai? Nah, mungkin bisa jadi, ini diduga ya, mungkin bisa jadi dia mempunyai fantasi, seksualitas yang menyimpang dengan cakaran-cakaran itu mungkin. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, itu juga karena Nyai sampai sekarang masih belum, meskipun Nyai ternyata menikahi orang yang sama sekali, ternyata kok saya nggak kenal, ternyata sifatnya jahat banget kayak gini. Jadi gini, sebelum kita masuk dalam pernikahan itu banyak kesepakatan yang kita bicarakan. Salah satunya mengenai harta, kayak mengenai keturunan, kayak mengenai kelangsungan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebelumnya kita udah bicarakan itu gimana untuk, kan ini mulai dari nol itu sama-sama saya. Nah, terus gimana ini untuk kelanjutannya, apa tetap kita berjalan seperti awalnya atau saya yang kerja? Kesepakatan ini ya udah kita lanjut seperti kemarin kerja berdua bersama-sama. Udah. Namanya kalau dibilang numpang hidup nggak juga ya. Ini bukan saya harus karena memang keadaan memang kalau Mas Adam dulu memang dia punya toko gede banget ya. Dia pengusaha tekstil, terus usaha keluarganya juga banyak gitu. Jadi ketika memilih untuk berumah tangga dengan aku kan kita memulai dari nol, karena kanan kiri kan orang tua sama-sama nggak setuju. Jadi saya juga nggak ambil harta dia, dan Mas Adam juga nggak dapat harta dari Eke karena Eke bukan orang punya gitu. Jadi benar-benar merintis berdua dari nol. Harta yang kita dapat pun juga berdua, dan tidak ada namanya perjanjian nikah berbagi harta gini dan lain-lain, itu nggak ada. Jadi pure Mas Adam bantuin aku kerja, dia yang memanage, jadi manajer dan ngatur semua kehidupan aku, termasuk memaintain manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Di situ kita udah komit bahwa tidak ada yang namanya itu hakmu dan itu hakku. Jadi kita dalam rumah tangga itu hak kita berdua gitu, karena kita kerjanya sama-sama. Jadi kalaupun ada omongan yang tidak enak ya itu semuanya nggak benar. Karena mungkin mereka tahunya sekarang, tidak tahu yang awal-awalnya. Ya biasa lah, semuanya orang itu yang dia terserah apa ini ya. Nggak apa-apa, itu kan persepsi orang masing-masing dan kita menanggapinya dengan baik. Mereka nggak tahu dalam rumah tangga kita mereka nggak tahu. Seperti apa? Kita cari duitnya berdua. Kita cari berduitnya kan berdua, makanya ya berdua lah. Mulai dari awal dari nol. Nah, jadi gini, jadi saya masuk di kehidupan Inul itu bukan seperti saat ini Inul sudah menjadi public figure, bukan pada saat Inul itu sudah mempunyai segala galanya. Saya masuk di kehidupan Inul itu sama-sama kita dari nol. Inul pada awalnya itu nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, dan saya juga begitu. Kecuali kalau misalnya saya masuk di kehidupan Inul itu, Inul sudah menjadi public figure yang hebat, udah kaya raya, itu baru dibicarakan. Tapi kita kerja itu
bersama-sama mulai dari nol dan kesepakatan yang pasti orang lain tidak akan tahu. Jadi kalau itu pamali, kalau kita dalam keluarga itu, dalam rumah tangga ngomongin masalah duit gitu, itu kayaknya nggak banget. Makanya kalau orang mau ngalor ngidul tentang kita berdua, ajuin aja, mereka nggak tahu kita gitu. Ya, mereka tahunya sekarang aja kali ya, dulunya mereka nggak tahu. Tapi kalau waktu Mas Adam dia kerja nganterin aku nyanyi, kerja nganterin ya dapat gaji juga, dikasih uang juga akunya gitu. Tapi ketika komitmen kayaknya nggak bisa deh, kamu kerja terus aku kerja sendiri itu kayaknya aneh gitu. Nggak bisa. Makanya harus memilih salah satu yang dikorbankan. Jadi seperti itu. Jadi komitmennya kita berjalan sampai hari ini, dan kalaupun misalkan aku ngurusin kerjaan yang gede banget kayak karaoke dan lain sebagainya, ya dia juga memanage gimana di belakang layar seperti apa gitu. Jadi ya udah bagi-bagi kerjaan aja gitu. Tapi kalau ngomongin uangku lebih banyak, uangnya dia lebih sedikit, nggak juga. Uangku ya uangmu gitu. Jadi uang bersama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.